Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi semua. Selamat berjumpa lagi lewat perayaan Ekaristi hari ini. Marilah kita membawa diri kita kepada Tuhan, mengundang Tuhan untuk mendengarkan doa kita hari ini. Mari kita mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan di sini untuk mereka yang merayakan ulang tahun hari ini. Mungkin ada di antara anggota keluarga kita yang merayakan ulang tahun. Mari kita membawa mereka lewat doa kita hari ini. Untuk Ibu Susi, untuk anak Evi Marlin, dan juga untuk satu konfrater kami SPD, Pater Marcel Agot. Semoga Tuhan senantiasa memberi mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam segala usaha dan kegiatan harian mereka. Juga perayaan ulang tahun dari anak Ferdianus Sugiarto dan Anastasia Dalima Mahu. Mereka merayakan yang ke-10 tahun pernikahan mereka. Semoga Tuhan senantiasa meneguhkan kesetiaan antara mereka dan memberkati keluarga. Doa mohon berkat Tuhan untuk semua anggota siraman rohani di mana saja mereka berada. Semoga Tuhan senantiasa memberi mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam segala usaha harian mereka. Doa kita berdoa untuk mereka yang sudah mendahului kita. Mungkin ada anggota keluarga kita yang meninggal. Mari kita serahkan semua kepada Tuhan dan semoga mereka semua boleh beristirahat bersama Tuhan dalam kerajaan-Nya. Dan secara khusus kita ingat Ibu Ignacia Endang dan juga Bapak Heru Widantoro. Mari kita mempersembahkan hati dan pikiran kita. Mari kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengakui bahwa kita telah berdosa agar kita layak merayakan kurban misa ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, barang siapa percaya kepadamu mendirikan rumahnya di atas waras, bukan di atas pasir. Kami mohon taruhlah sabdamu di dalam hati kami, agar kami hidup karenanya. Berilah kami keberanian untuk mewartakan sabdamu itu, bukan hanya dengan lidah, tetapi terlebih dengan karya nyata. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kalian menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, tempat terdapat kebenaran. Sebab itu,
Saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kalian berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, serta dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara-saudara terkasih, kalian telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah. Jangan sampai kalian terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan sampai kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi hendaklah kalian bertumbuh dalam kasih karunia dan semakin mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Terpujilah Dia, baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, sebelum bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari sedia kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia." Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran ronda malam. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab Engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka,
Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita harus bertanggung jawab atas profesi dan tugas kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, betapa sering dalam pengalaman harian ada di antara kita, termasuk saya, kadang-kadang kalau saya melakukan kesalahan, lalu orang menegur saya, dan saya berusaha untuk membela diri. Dan kadang-kadang saya memperkenalkan diri bahwa saya ini pastor. Kalau orang itu yang menegur saya orang Katolik, mereka langsung, oh maaf, tidak apa-apa Pater, tidak apa-apa. Jadi saya menjual profesi saya dan tugas saya. Dan dengan menjual itu orang lain kata, sudah, karena dia ini pastor. Itu berarti saya sama sekali tidak bertanggung jawab atas kesalahan saya. Hari ini, lewat Injil, orang mau menjerat Yesus, orang Herodian dan orang Farisi. Sebenarnya dua kelompok ini selalu bertentangan. Orang Herodian, mereka itu pemungut pajak, orang Yahudi, tetapi bekerjasama dengan orang-orang Roma, penjajah. Mereka mengumpulkan pajak, kemudian membawa uang pajak itu ke Roma. Dan ada yang menggunakan bagian dari uang itu menyembah dewa-dewa mereka. Dan orang Yahudi, orang Farisi sangat anti soal itu. Sementara orang Farisi, mereka sangat berpegang teguh pada ajaran hukum Taurat, ajaran agama. Jadi keduanya bertentangan. Tapi kali ini mereka mau bekerja sama untuk menjerat Yesus Kristus. Mereka tanya, apakah boleh membayar pajak kepada kaisar? Kalau Yesus katakan iya, lalu itu nanti orang Farisi menjerat dia. Karena membayar pajak kepada orang kafir, orang Roma. Kalau tidak, maka Yesus akan dijerat oleh orang Herodian karena tidak taat kepada orang Roma, kepada penjajah. Tapi Yesus mengetahui bagaimana hati mereka, pikiran mereka. Mereka mau menjerat, mencoba Yesus. Lalu Yesus dengan segala kebijaksanaannya mengatakan, beri saya 1 dinar. Dan dia melihat ada gambar Yesus. Dia tanya, ini gambar siapa? Ini gambar kaisar. Berilah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar. Dan berilah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Jadi Yesus mau mengingatkan kita untuk selalu bertanggung jawab atas profesi kita dan tugas kita. Yang berhubungan dengan Tuhan, kita ngomong tentang Tuhan. Yang berhubungan dengan negara, ya kita harus juga bertanggung jawab kepada negara. Macam sekarang dalam situasi seperti ini. Pemerintah selalu menegaskan, oke, kita harus mengikuti peraturan, ikut protokol soal mengambil jarak. Tapi ada yang berjuang setengah mati untuk menolak, mengingkari itu. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, ingatlah apa tugas kita dan profesi kita. Kalau itu berhubungan dengan tugas kita, silakan. Tapi kalau tidak, kita juga harus tetap taat, walaupun itu bukan tugas kita. Kita harus bertanggung jawab atas tugas dan profesi kita masing-masing. Ikut apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus hari ini. Berilah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kekalahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu ya Allah Bapa kami, terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Penyayang, dengan roti dan anggur ini kami mau mengenangkan Yesus Kristus Putramu yang telah Kau terima sebagai korban pemuli atas dosa kami. Kami mohon jadikanlah persembahan ini rezeki kami yang memberi kekuatan untuk selalu melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, bahwa dimanapun juga kami selalu bersyukur kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dan dengan sabda itu Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dialah pula yang telah Kau utus kepada kami sebagai penyelamat dan penebus, yang menjadi manusia dengan kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, untuk melaksanakan kehendak-Mu dan menjadikan kami umat-Mu yang suci, yang rela merentangkan tangan di kayu salib, supaya belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami mewartakan kemuliaan-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua yang hadir secara fisik maupun secara rohani dalam misa ini. Berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun hari ini ya Tuhan, secara khusus mereka yang kami ingat dalam misa ini. Dan jamalah mereka yang sakit, berilah mereka kekuatan, hiburan, kalau boleh kesembuhan. Dan perkuatkanlah cinta antara suami istri. Mereka Engkau sudah satukan mereka. Semoga mereka selalu mengharapkan bantuan-Mu agar cinta, kasih mereka, kesetiaan mereka tetap dipegang teguh. Dan berkatilah semua anggota siraman rohani di mana saja mereka berada. Semoga Engkau senantiasa memberkati segala kegiatan dan usaha harian mereka. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus mereka yang kami ingat pada hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, Arnold Jansen, Yosef Reinhard, Maria Helena dan Josefa dan SPD Martins dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya.
Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Mari kita berikan salam damai kepada saudara-saudari kita. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kami menyambut tubuh dan darah Kristus, saya mengajak saudara sekalian yang mengikuti misa ini secara rohani untuk berdoa bersama saya, mengundang Tuhan untuk boleh hadir secara rohani dalam diri saudara sekalian. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Agung, Engkau
Engkau telah datang mengunjungi kami, meskipun kami tak pantas. Kami telah menerima anugerah-anugerah-Mu, meskipun kami lemah. Buatlah kami baik dan rendah hati, dan selalu siap sedia melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisiat SPD Kubu Ruteng Manggarai Cross NTT.